Good morning my student, welcome back my YouTube channel with me Mr. Sitepu. Today we are going to learn about passive sentence or kalimat pasif. Jadi hari ini kita bicara tentang kalimat pasif. Jadi my students, pada dasarnya kalimat pasif itu terdiri dari dua bagian, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kita sering melihat my students selalu mendengar kata kalimat aktif atau kalimat pasif. Nah, jadi hari ini kalimat aktif itu yaitu subjeknya melakukan pekerjaan, atau dia kalimat aktif itu adalah awalan me, jadi melakukan. Jadi subjeknya melakukan pekerjaan atau disebut dengan subject does an action to the object. Jadi kalimat pasif itu yaitu objeknya dikenai suatu pekerjaan. Nah, jadi kalimat aktif tadi subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi kalimat pasif itu objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Itulah dia ya my student. Nah, kalimat aktif, why do we use passive? Nah, jadi kenapa kita menggunakan kalimat pasif itu my student? Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, jadi pertama itu we don't want to talk about who did the action. Jadi di sini kita tidak ingin membicarakan tentang siapa yang melakukan. Jadi kita tidak berbicara tentang siapa pelakunya, siapa yang melakukan. Nah, kita hanya fokus to object. Jadi kenapa tadi kita menggunakan pasif ya student? Ya, jadi itu dia ya. Yang kedua, we don't know who did the action. Kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Ya, jadi yang ketiga, my student, the object is more interesting or important than the subject. Jadi di sini objeknya itu lebih menarik atau lebih penting daripada subjeknya. Nah, jadi kita lebih fokus untuk kalimat pasif ini, kita lebih fokus terhadap apa yang terjadi pada objeknya, bukan siapa yang melakukannya. Jadi itulah dia my student, why do we use passive. Nah, untuk contoh dalam kalimat my student, nah jadi untuk contoh simple present my student, yaitu untuk kalimat aktifnya, yaitu contohnya Tono eats pizza. Jadi Tono eats pizza. Jadi kita tahu my student untuk pattern rumusnya yaitu subjek tambah verb atau tambah objeknya. Jadi untuk kalimat simple present ini Tono eats pizza. Tono memakan pizza. Jadi Tono itu disebut sebagai subjeknya, eats di situ sebagai verbnya, pizza sebagai objeknya. Jadi eats di situ ada s-nya my student. Kenapa? Karena subjeknya si Tono. Nah, jadi untuk merubah ke kalimat pasif, yaitu kita tahu bahwa pelajaran sebelumnya kalimat pasif di situ yaitu subjek plus be plus verb 3 plus by. Nah, jadi di dalam kalimat pasif itu subjek ditambah be, to be. To be apa dia di dalam simple present? To be-nya yaitu is, am, is dan are. Jadi di dalam kalimat past dan nanti bedanya nanti was sama were ya maksudnya. Nah, jadi di sini untuk di kalimat present di sini subjek tambah be tambah subjek tambah verb tambah objek. Jadi Tono eats pizza. Jadi Tono makan pizza. Jadi untuk merubahnya, how to change into passive-nya tadi mas student. Nah, jadi tadi kita bicara subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif.
Nah, jadi seperti itu dia my student. Jadi untuk merubah kalimat pasifnya, objeknya yang mana? Pizza. Jadi pizzanya menjadi subjek di kalimat pasif ya my student. Pizza, maka rumusnya tadi apa? To be-nya, be itu to be-nya is ya my student. Jadi pizza is, setelah itu verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga di kalimat pasif my student yaitu kata kerja di kalimat aktif tadi, yaitu makan, yang dari it's-nya tadi yang ada s-nya menjadi di pasifnya itu kata kerja bentuk ketiga yaitu eaten, berarti is eaten. Nah, by Tono. Nah, jadi bisa boleh diikutkan by Tono atau pizza is eaten aja juga boleh. Jadi itulah kalimat aktif dan kalimat pasifnya my student ya. Berikutnya, contoh berikutnya my student, contoh yang berikutnya di dalam kalimat present tense yaitu Mrs. Melan writes some articles. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa some articles di situ berarti dia plural ya mas student ya. Berarti subjek plus verb plus objek tetap sama. Berarti kita lihat Mrs. Melan writes some articles. Berarti subjeknya yaitu Mrs. Melan, verbnya itu writes. Nah, kenapa writes di situ mas student? Karena dia subjeknya itu Mrs. Melan, maka dia si, maka dia verbnya ditambahi s ya mas student ya. Berarti some articles, objeknya di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif yaitu some articles. Nah, karena some articles-nya itu plural jamak, maka dia to be-nya yaitu are, bukan lagi is ya mas student ya. Jadi kalimat pasifnya menjadi some articles are written by Mrs. Melan. Jadi itu itulah my student untuk contoh kalimat pasif dan kalimat aktif di tenses present, di present tense, di kalimat present tense. Berikutnya kita lihat my student, kita bandingkan untuk past tense-nya, untuk kalimat aktif dan pasif di kalimat di tenses past-nya. Nah, jadi kita lihat my student, untuk kalimat aktifnya we ate pizza, kita atau kami makan pizza. Jadi subjeknya itu we, verb ate itu verb 2-nya plus objek itu pizza. Jadi sama seperti yang di present tadi my student, tapi di past ini hanya kata kerjanya bentuk kedua. Jadi kita lihat pasifnya di situ pizza, sama juga objeknya di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Jadi pizza, to be-nya tadi is sama are di present, ini di past tense itu was ataupun were. Kenapa pizza di sini? Karena pizzanya cuma satu, tidak plural, maka dia pakai was. Jadi pizza was eaten by us. Nah, jadi itulah contoh dari penjelasan kalimat pasif ya mas student ya. Jadi kalimat pasif, penjelasan kalimat aktif pasif di dalam simple present dan past tense ya mas student ya. Jadi berikut ini adalah berupa latihan untuk my student, untuk anak-anakku, agar lebih jelas lagi di rumah. Kamu lihat soalnya di situ yaitu change into passive. Jadi kamu merubah kalimat aktif ke pasif. Jadi di situ ada father reads newspaper every day, Ratna usually calls me on Sunday, Amir plays guitar every day, Freddy cleans the room every Wednesday, Lisa sends an email to Jenny every day. Itu kamu rubah ke dalam kalimat pasif. Jadi berikutnya my student, change into active.
Nah, tadi kamu merubah ke kalimat pasif, sekarang kamu rubah ke kalimat aktif. Ya, seperti contohnya di sini. Soalnya, newspaper was read by father yesterday. The car was washed by Paul 2 days ago. The report was given by Maya last week. The email was received by him yesterday. Nah, jadi ini kamu rubah, kamu kerjakan di rumah sebagai proyeknya ya Mas Student ya. Nah, jadi inilah penjelasan pertemuan kita di channel hari ini. Jadi kamu bisa melatih dengan mengerjakan tugas-tugas ini. Nah, jadi semoga pertemuan kita ini, pembelajaran kita ini berguna bagi my student, bagi kita semuanya. Thank you my student. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share my YouTube channel my student. Thank you very much. Bye bye.